Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah perbandingan administrasi publik dengan saya sendiri Devia Isa Nurfadila, NIM belakang 153 dan teman-teman saya. Saya Fathar Radifan dengan NIM belakang 066. Saya Nazu Amanda Prastio dengan NIM akhir 128. Saya Raisa Eka Ramadhani dengan NIM belakang 166. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi yang telah kami buat di dalam buku saku mengenai perbandingan administrasi negara antara Korea Selatan dan Pakistan. Selamat menyaksikan. Letak geografis Korea Selatan atau Republik Korea terletak di kawasan Asia Timur, tepatnya di bagian selatan semenanjung Korea. Negara ini memiliki luas sekitar 100.363 km persegi dengan koordinat 33 derajat sampai 39 derajat lintang utara dan 124 derajat sampai 130 derajat bujur timur. Di sebelah utara, Korea Selatan berbatasan langsung dengan Korea Utara melalui zona demilitarisasi sepanjang 258 km. Sedangkan di sisi lainnya dikelilingi lautan, yaitu Laut Kuning di barat, Laut Pajang. Kondisi geografis Korea Selatan cukup beragam. Sekitar 70% wilayahnya berupa pegunungan dengan dataran rendah terkonsentrasi di bagian barat dan tenggaranya banyak dimanfaatkan sebagai kawasan pertanian serta perkotaan. Bentuk negaranya adalah negara kesatuan dengan sistem pemerintahan presidensial. Jumlah penduduk Korea Selatan sekitar 51,7 juta jiwa. Letak geografis Pakistan. Pakistan merupakan negara di Asia Selatan yang memiliki luas 803.943 km persegi. Bagian timurnya berbatasan langsung dengan India, bagian utara atau timur laut berbatasan langsung dengan Tiongkok, bagian barat berbatasan dengan Afghanistan, sedangkan bagian barat daya berbatasan dengan Iran, dan bagian selatan berbatasan dengan Laut Arab. Pakistan memiliki 4 musim. Yang pertama itu ada musim dingin dari Desember hingga Februari, terus musim semi dari Maret hingga Mei, musim panas dari Juni hingga September, namun pada bulan Agustus sering terjadi musim hujan. Kemudian musim gugur yaitu Oktober sampai November, namun keempat musim ini dapat berbeda-beda tergantung wilayahnya. Bentuk negara Pakistan adalah Republik Islam dan bentuk pemerintahan merupakan Republik Federal Parlementer. Sistem administrasi Pakistan mengalami reformasi besar melalui rencana Devolution 2001 yang mendekatkan kekuasaan, keuangan, dan pelayanan publik ke tingkat pemerintahan lokal. Struktur pemerintahan dibuat bertingkat dari Union Council, Tehsil Council, hingga District Council yang dipimpin Distrik Nazim. Jabatan Deputi Komisioner dihapus dan diganti District Coordination Officer, serta dibentuk Tehsil Municipal Administration untuk layanan kota. Reformasi ini bertujuan memperkuat demokrasi lokal yang meningkatkan transparansi namun menghadapi hambatan seperti koordinasi, kapasitas pejabat, dan intervensi militer serta pemerintahan pusat. Sistem administrasi negara Korea Selatan berdasarkan Konstitusi 1987 adalah sistem campuran antara presidensial dan parlementer dalam negara kesatuan. Presiden dipilih langsung oleh rakyat untuk masa jabatan 5 tahun tanpa masa jabatan ulang, memegang peran sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, dan panglima tertinggi militer. Perdana Menteri yang ditunjuk oleh Presiden dengan persetujuan Majelis Nasional mengawasi kementerian dan mendukung pelaksanaan program. Dewan Negara yang terdiri dari menteri dan pejabat tinggi bertanggung jawab kepada Presiden dan mengawasi kementerian serta mewakili pemerintah di Majelis Nasional. Majelis Nasional adalah lembaga legislatif dan lembaga yudikatif terdiri dari pengadilan umum serta Mahkamah Konstitusi. Sistem ini menekankan kekuasaan eksekutif yang kuat dengan keseimbangan pengawasan dari legislatif dan yudikatif untuk menjaga stabilitas politik. Selanjutnya ada peran administrasi negara Korea Selatan dan Pakistan. Yang pertama ada negara Korea Selatan. Administrasi negara di Korea Selatan telah menjadi motor utama transformasi bangsa. Sejak transisi demokrasi pada 1987, birokrasi tidak lagi sekedar pelaksanaan teknis kebijakan tetapi menjadi agen perubahan yang mendorong terbentuknya sistem pemerintahan modern dan transparan. Reformasi administrasi yang mencakup deregulasi, privatisasi, dan debirokratisasi serta penerapan sistem merit dalam rekrutmen pegawai berhasil memperbaiki kualitas pelayanan publik sekaligus menekankan praktik nepotisme. Krisis finansial Asia 1997 menjadi momentum penting yang memperlihatkan kemampuan birokrasi Korea Selatan untuk beradaptasi secara cepat melalui reformasi ekonomi dan administrasi, sehingga negara ini mampu pulih hanya dalam waktu 2 tahun. Selanjutnya ada negara Pakistan.
negara Pakistan, peran administrasi negara di Pakistan menunjukkan perjalanan yang penuh tantangan. Sejak awal keberadaan tahun 1947, birokrasi menjadi pilar penting untuk menjaga eksistensi negara yang baru terbentuk. Namun, dominasi budaya demokrasi membuat birokrasi di Pakistan kerap kehilangan independensinya. Meskipun sistem administrasi yang diwarisi dari Inggris awalnya berbasis merit, reformasi seperti Civil Servants Act 1973 dan berbagai kebijakan desentralisasi justru melemahkan profesionalitas karena birokrasi dipolitisasi dan syarat patronase. Birokrasi lebih sering menjadi instrumen politik dan kekuasaan militer daripada benar-benar berfokus sebagai pelayanan publik. Hal ini mengakibatkan rendahnya akuntabilitas, maraknya korupsi, dan lambatnya pelayanan kepada masyarakat. Perbandingan sistem administrasi publik Korea Selatan dan Pakistan. Sejak penjajahan yang dilakukan oleh Inggris, Pakistan mewarisi sistem meritokrasi. Korea Selatan juga mengembangkan sistem meritokrasi yang sudah ada dari dulu. Namun, dalam output yang dikeluarkan kedua negara sangat berbeda. Korea Selatan jauh lebih unggul daripada Pakistan dalam sistem administrasinya. Berikut perbedaan antara administrasi publik di Korea Selatan dan Pakistan. Administrasi publik di Korea Selatan setelah transisi demokrasi pada tahun 1967 bertujuan untuk mengubah fokus pelayanan publik dari rezim otoriter menuju sistem yang transparan dan kompetitif untuk menciptakan good governance yang ditandai dengan profesionalisme, transparansi, meningkatkan efisiensi, dan mengurangi perilaku praktik nepotisme, melakukan desentralisasi, dan berhasil meluas otonomi daerah. Korea Selatan mampu bangkit dan memimpin reformasi krisis ekonomi pada tahun 1997 hanya dalam waktu 2 tahun saja. Sejak tahun 2000-an, Korea Selatan sudah gencar menggunakan e-government untuk meningkatkan efisiensi. Berbanding terbalik dengan Korea Selatan, sistem administrasi publik di Pakistan jauh dari kata baik. Administrasi publik di Pakistan kehilangan identitasnya atau tidak bisa berdiri tegak akibat intervensi politik dan militer yang dilakukan oleh pihak ketiga. Meskipun Pakistan merupakan negara federal, birokrasi dan administrasi sangat terpusat kepada tujuan politik penguasa saja, yang menyebabkan terhambatnya kemajuan negara. Berbeda dengan Korea Selatan yang berhasil mengembangkan sistem merit. Sistem merit yang diwariskan pada Pakistan tidak dapat berjalan karena terlalu banyak intervensi politik dan politisasi dalam sistem administrasinya, yang menyebabkan rendahnya akuntabilitas, maraknya korupsi, dan pelayanan kepada masyarakat yang kurang efektif. Sejarah dan tradisi dalam administrasi negara Korea Selatan dan Pakistan. Pengaruh dari sejarah dan tradisi sangat signifikan dalam membentuk sistem administrasi di Korea Selatan dan Pakistan. Di Pakistan, sistem pemerintahan lahir dari gabungan warisan kolonial Inggris dan nilai-nilai Islam yang kuat, terutama setelah negara merdeka pada tahun 1947. Sejarah yang sering berganti membantu membentuk sistem administrasi yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam seperti penerapan hukum syariah dan prinsip sosial keagamaan dalam birokrasi. Tradisi budaya dalam etnis yang beragam di Pakistan juga mempengaruhi struktur sosial pemerintahan, di mana nilai-nilai keluarga dan agama sangat berpengaruh dalam sistem administrasi negara. Di sisi lain, di Korea Selatan, tradisi Konfusius berpengaruh besar dalam sistem administrasi publik, terutama dalam hal struktur, hierarki, disiplin, dan tanggung jawab kolektif dalam penjajahan Jepang dan perang kemudian membentuk sistem administrasi yang fleksibel, efisien, dan berorientasi pada pembangunan. Administrasi publik di Korea Selatan juga berperan dalam manajemen pemerintahan yang baik dan kebijakan yang cepat merespon kebutuhan masyarakat. Jadi, meskipun memiliki latar belakang budaya dan sejarah yang berbeda, kedua negara menunjukkan bahwa tradisi dan sejarah merupakan pondasi penting dalam pembentukan sistem administrasi yang mereka miliki. Jadi, perbedaan utama kedua negara tersebut sudah terlihat sangat jelas, di mana negara Korea Selatan sudah memiliki kapasitas administrasi tinggi, tetapi masih menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan kekuasaan, keamanan infrastruktur digital, dan legitimasi publik di tengah ketimpangan sosial. Sementara negara Pakistan masih berjuang menghadapi persoalan mendasar berupa kelemahan institusional, politisasi birokrasi, lemahnya akuntabilitas, dan keterbatasan kapasitas fiskal serta teknologi. Dengan kata lain, Korea Selatan masih menghadapi masalah lanjutan pada level tata kelola dan modernisasi, sedangkan negara Pakistan masih terkunci pada masalah mendasar, pembangunan kapasitas birokrasi, dan penguatan institusi. Yang kedua adalah masalah yang dihadapi administrasi negara oleh negara Pakistan. Di Pakistan sendiri, terlihat negara mereka sedang menghadapi tantangan yang lebih struktural dan mendasar dibanding Korea Selatan. Sistem administrasi publiknya masih sangat dipengaruhi oleh politisasi birokrasi, yang dimana penunjukan pejabat sering dipengaruhi kepentingan politik, bukan profesionalisme. Kondisi ini makin diperparah lagi oleh lemahnya penegakan hukum dan supremasi institusi yudisial, sehingga akuntabilitas birokrasi mereka sulit untuk dijaga.
Sampai pada masalah korupsi yang meluas tetap menjadi hambatan utama di negara mereka, ditambah dengan keterbatasan kapasitas birokrasi daerah dan minimnya koordinasi antar tingkat pemerintahan. Di sisi lain, tantangan fiskal juga memperburuk keadaan, ketergantungan pada bantuan internasional dan program IMF membatasi ruang kebijakan pemerintah untuk melakukan reformasi yang mendalam. Yang dimana IMF bahkan menekankan perlunya diagnosis tata kelola dan korupsi sebelum program bantuan lanjutan dapat berjalan, menandakan betapa lemahnya fondasi administrasi publik di negara Pakistan. Hambatan lain yaitu pada infrastruktur digital dan sistem data yang belum memadai, sehingga kebijakan publik mereka sering tidak berbasis bukti. Akibatnya, reformasi pengadaan barang dan jasa maupun layanan publik sering berjalan lambat, terhambat oleh resistensi kelompok kepentingan yang diuntungkan dari sistem lama. Materi yang terakhir adalah perbandingan masalah yang dihadapi dalam administrasi negara antara Korea Selatan dan Pakistan. Korea Selatan dan Pakistan menghadapi tantangan administrasi publik yang sama-sama serius, tetapi sifat dan intensitas masalahnya berbeda karena konteks politik, ekonomi, dan institusional masing-masing negara mereka. Yang pertama adalah masalah yang dihadapi dalam administrasi negara Korea Selatan. Korea Selatan menghadapi tantangan administrasi negara yang bersifat kompleks, terutama terkait dengan ketegangan antara kekuasaan eksekutif dan mekanisme pengawasan atau checks and balance. Peristiwa politik besar beberapa tahun terakhir menunjukkan bagaimana peran presiden sering dipandang terlalu dominan, sehingga memicu perdebatan tentang perlunya reformasi konstitusional untuk memperkuat peran lembaga legislatif dan yudikatif. Di sisi lain, meskipun kepuasan publik terhadap layanan pemerintahan, termasuk yang tertinggi di dunia, kerentanan terhadap risiko teknologi terungkap jelas pada negara mereka, yaitu kebakaran besar di pusat data nasional yang melumpuhkan sejumlah layanan publik berbasis digital. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan yang besar tentang kesiapan pemerintah dalam menjaga resiliensi infrastruktur digital yang kini menjadi tulang punggung dalam administrasi modern mereka. Selain itu, ketimpangan sosial ekonomi juga menjadi tekanan serius bagi birokrasi mereka karena memperlebar jurang kepercayaan publik terhadap institusi negara. Walaupun anti korupsi semakin diperkuat, kasus-kasus besar di level elit masih muncul dan menimbulkan kekhawatiran masyarakat mengenai konsistensi integritas pejabat publik. Sekian pembahasan materi yang sudah kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, bye-bye.